teman-teman semua, kembali lagi di channel aku. Perjalanan ini belum selesai. Setelah hari pertama berlalu, aku melanjutkan langkahku di Kyoto dengan segala cerita yang belum sempat terucap. Ini bukan tentang seberapa jauh aku pergi, tapi tentang bagaimana aku menikmati setiap langkah di hari yang baru. Lihatkan perjalanan. Mari melanjutkan perjalanan ini. Di Kyoto ini, aku berjalan menyusuri rumah-rumah lama di Jepang, yang diam, yang rapi, dan penuh dengan cinta, seolah waktu ikut melambat di sini. Udara di hari ini memang sangat dingin, menusuk pelan ke kulit. Namun, justru di antara dingin itu, aku menemukan kehangatan-kehangatan yang lahir dari rindu pada hal-hal sederhana, pada seseorang, dan pada rumah yang jauh. Alam menemani perjalananku ini. Angin, daun, dan suara langkahku sendiri, tak banyak kata, tapi semuanya terasa sangat cukup. Setiap sudut yang kulewati meninggalkan kesan kecil yang mungkin sederhana, tapi terasa tinggal lebih lama di hati. Dalam perjalanan ini, aku melewati kuil-kuil yang cantik dan indah, tempat di mana langkah menjadi lebih sunyi dan hati belajar untuk lebih tenang. Halo guys. Di tempat yang ramai ini, aku melangkah dengan pelan, bukan untuk berdoa seperti mereka, tapi untuk merenung tentang kebesaran Allah di setiap penciptaannya. Pepohonan yang berdiri tenang, udara yang sejuk, dan waktu yang seolah melambat. Semuanya menjadi pengingat bahwa alam ini bertasbih dengan caranya sendiri. Di sini, aku tidak meminta apa-apa selain hati yang tetap dijaga agar langkah ini tidak jauh dari iman dan perjalanan ini tetap bernilai ibadah. Di tengah negara asing yang ini, aku belajar satu hal. Dimanapun aku berada, Allah Ta'ala selalu dekat dengan kita. Di setiap langkah, selalu ada alasan untuk aku bersyukur. Terima kasih ya Allah telah mengizinkanku untuk menjelajahi bumimu dengan segala kecantikan yang telah Engkau ciptakan. Apakah kalian tahu, merantau bukan tentang terlihat kuat di setiap harinya. Akan ada fase di mana hari lelah, hari rindu, dan hari ingin pulang lebih cepat dari rencana. Tapi, percayalah, setiap langkah yang kamu ambil di negeri orang,
sedang membentuk versi dirimu yang lebih berani. Mungkin bahasanya terasa asing, cuacanya pun sangat dingin, dan ritme hidup pun berbeda-beda. Namun, pelan-pelan itu akan mengajarkanmu tentang untuk bertahan hidup dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Kamu mungkin berjalan sendiri, tapi mimpi yang kamu bawa tidak pernah benar-benar sendirian. Ada keluarga, sahabat, dan doa dan harapan yang ikut menumpang di setiap langkah-langkahmu. Jika nanti suatu hari kamu merasa ragu, ingat alasanmu berangkat. Kamu tidak salah memilih jalan ini. Kamu sedang berproses dan kamu sedang bertumbuh. Teruslah untuk melangkah, tidak apa-apa pelan. Asal jangan berhenti. Semoga kamu tetap istiqomah di jalannya. Perjalanan merantau bukan tentang sejauh apa kamu pergi, melainkan seberapa berani kamu meninggalkan hal-hal yang dulu terasa aman. Dalam perjalanan ini, kita belajar menerima sepi, berteman dengan rindu, dan tetap berjalan meski hati sangat lelah. Ada hari ketika langkah terasa berat dan arah pun terasa kabur. Tapi justru di hari-hari seperti itulah kita sedang tumbuh tanpa sadar. Perjalanan merantau mengajarkan kita bahwa pulang bukan selalu tentang tempat, melainkan tentang keadaan hati yang perlahan menjadi lebih kuat. Jika nanti suatu saat kamu merasa sendirian di rantau, ingatlah baik-baik dan ingatlah setiap peluh, setiap doa sedang membawa kamu lebih dekat pada mimpi-mimpi yang kamu perjuangkan. Teruslah kita berjalan. Rantau mungkin tidak selalu ramah, tapi ia mengajarkanmu cara berdiri dengan kakimu sendiri. Di tengah perjalanan ini, kami berhenti sejenak, bukan karena lelah sepenuhnya, tapi karena lapar juga ingin didengar. Makan bersama di rantau selalu terasa berbeda. Makanannya sederhana, tapi kebersamaannya membuat segalanya terasa cukup. Dan perjalanan hari ini tidak hanya tentang tempat yang kami tuju, tapi tentang momen kecil yang kami bagi bersama. Hari ini kami akhiri. Setelah makan bersama, kita menunaikan sholat di Tower Kyoto yang ada di gedung atas sana.
Di tempat yang ramai ini, kami belajar berhenti sejenak, mengucapkan rasa syukur atas perjalanan yang telah dilewati, atas nikmat-nikmat yang telah Allah beri. Setelah itu, kami berpisah di jalan yang sama, menuju pulang dengan ceritanya masing-masing. Terima kasih sudah menemani perjalananku. Sampai bertemu di perjalanan berikutnya.